Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama untuk belajar ya. Walaupun kita sekarang masih belajar daring, semoga kalian tetap bisa berkonsentrasi. Nah, sekarang kita memasuki bab 4 dalam pelajaran matematika yang ini mengenai bangun ruang. Nah, adapun pada pertemuan kali ini materinya yaitu kita akan mengenal mengenai bangun ruang balok, kubus, 5 segi 4, prisma segitiga, 5 segitiga, silinder atau tabung, dan kerucut. Nah, yang pertama sebelum masuki materi yang tadi kita mengingat dulu ya, mengingat kembali perbedaan antara bangun datar dengan bangun ruang. Nah, kalian sudah tahu kan, ini merupakan salah satu contoh dari bangun datar, yaitu persegi panjang. Sementara gambar yang kedua ini merupakan balok. Ini merupakan juga salah satu contoh dari bangun ruang. Nah, mungkin sepintas kalian lihat di sini sama ya, di sini ada persegi panjang, di sini juga ada persegi panjang. Namun perbedaannya dilihat di sini, bangun datar di sini ini tidak ada ruang. Ya, namanya disebut bangun datar karena memang di sini datar, rata, tidak ada ruang di dalamnya. Nah, adapun sisinya, yang dimaksud dengan sisi pada bangun datar di sini yaitu ini, garis terluarnya ini. Ya, ini yang disebut sisinya. Ada sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Nah, adapun untuk bangun ruang itu disebut bangun ruang karena dia memiliki ruang di dalamnya. Berbeda dengan tadi bangun datar, bangun ruang itu memiliki ruang di dalamnya. Seperti kalian misalkan memasuki kelas atau rumah. Nah, ketika kalian masuk di situ kan ada ruang yang terdiri dari dinding, lantai, dan atap. Nah, bangun ruang itu juga sama seperti ini. Itu ada sisi-sisinya, ada alasnya, ada bagian atasnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan sisi pada bangun ruang yaitu di sini sisi ABFE, sisi BCGE, dan seterusnya ya. Di sini sisi-sisinya itu yang dimaksud dengan sisinya itu ini sisi terluarnya ya, yang jika disatukan ini akan membentuk dari bangun ruang itu sendiri. Nah, sekarang kita memasuki materi yang tadi mengenal berbagai macam bangun ruang. Yang pertama balok. Nah, di sini kalian lihat ada bangun ruang balok. Kita mengenal dulu bagian-bagiannya ya. Di sini rusuknya yaitu KL. Di sini LM ini, MN ini, NK ini, dan seterusnya ya. Jadi garis-garis ini yang membentuk bangun ruang ini disebutnya adalah rusuk. Nah, yang selanjutnya sisi. Nah, sisi itu adalah bidang yang terdapat pada bangun ruang tersebut. Di sini sisinya itu KL, MN, nih sisi bawahnya ya. Terus OP, QR di sini sisi atasnya. Lalu KL, PO di sini di pinggirnya sisinya, dan seterusnya. Lalu titik sudut. Yang masuk titik sudut tuh ini ya, titik-titik sudut pada ruang ini. Ada titik sudut K, titik sudut L, titik sudut M, dan seterusnya. Lalu diagonal sisi. Diagonal sisinya di sini ada LQ, lalu ada MP sini. Nah, di sini kan dicontohkannya cuma satu ya, diagonal sisi itu LQ ke sini. Jadi sudut ke sudut pada bidangnya, pada sisinya ya. L ke Q, tapi M ke P juga bisa. Begitupun dengan sisi yang ini, dia memiliki diagonal sisi. Bisa dari K ke P, juga L ke O. Itu ya. Jadi dari semua sisi ini memiliki diagonal. Disebutnya diagonal sisi. Lalu diagonal ruang, di sini ada 4. LR nih, diagonal. Jadi dari sini sudut L ke sudut R. Sini dari sudut ke sudut yang melintasi ruang, bangun ruang ini. Lalu juga dari P ke N, dari sini melintasi ruang. Lalu dari M ke O ke sini. Lalu dari K ke Q, dari sini ke sini. Jadi ada 4 diagonal ruangnya.
lalu bidang diagonalnya. Nah, bidang diagonal di sini yang berwarna kuning. Nah, di sini yang disebut bidang diagonalnya ada LMRO. LMRO. Nih, ini ada berbentuk seperti ini, berwarna kuning. Lalu juga KPQN. Berarti dari sini KPQN. Nah, bisa dari KP, maksudnya dari sini KPQN. Nah, sebaliknya ya. Lalu juga OPMN. OPMN. Nah, dari sini ke sini ya. Lalu yang selanjutnya KLQR, silahkan kalian coba sesuai dengan petunjuk nama sudut ini ya. Silahkan kalian cari. Nah, dari sifat-sifat ini kalian bisa lihat kesimpulannya pada tabel di sini, masih di halaman 132. Di sini diketahui jumlah rusuknya 12. Silahkan kalian hitung benar atau tidak jumlah rusuknya ada 12. Sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8. Diagonal sisi atau diagonal ruang, diagonal bidangnya ada 12, diagonal ruang ada 4, bidang diagonalnya ada 6. Ya, silahkan kalian cocokkan data ini dengan ini untuk membuktikan ya. Nah, di sini ada rusuk-rusuk yang sejajar dan sama panjang pada balok. Nah, contohnya KL sejajar dengan NM, sejajar juga dengan RQ, sejajar juga dengan OP. Nah, di sini kalian lihat ya datanya. Lalu yang selanjutnya ada juga rusuk-rusuk yang sejajar KL, MN, RQ, dan OP. Ini sejajar. Lalu bisa juga yang ini LM sejajar dengan KN, sejajar dengan QR, sejajar dengan PQ. Jadi sama tuh ini sejajar. Ini sejajarnya dengan yang ini. Nah, untuk ukuran sama panjang ini juga sejajar dengan ini. Yang ini sama panjang, dan yang ini sama panjangnya dengan ini ya. Ini juga, ini sama ini sejajar dan sama panjang. Lalu selanjutnya aturan penamaan balok. Nah, untuk penamaan balok ini untuk bangun ruang itu ada aturannya ya, jadi tidak asal. Untuk penamaannya itu menggunakan huruf-huruf kapital, jadi tidak boleh menggunakan huruf kecil. Nah, huruf kapital itu diletakkan pada sudut-sudut ini, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, E, F, G, H. Nah, ini tidak boleh dari sini, misalnya dari A, B, C, D, atau dari sini A, B, C, D. Tidak, tapi dari huruf awal di sini, dari yang paling kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Kan kalau dari jarum jam kan ke sini. Kalau ini dari sini dulu, dari kiri baru ke kanan berputarnya. A, B, C, D. Nah, ini juga sama, yang paling kiri dari E, sehingga mulainya dari sini E, F, G, H. Nah, dari A, B, C, D ini diberi tanda titik, baru lanjut ke yang atas E, F, G, H, sehingga namanya seperti ini. Nama balok ini adalah A, B, C, D, titik E, F, G, H. Begitu ya cara penamaannya. Nah, ini contoh jaring-jaringnya. Ini polanya seperti ini. Jika digabung, bangun datar ini akan membentuk bangun ruang balok. Nih, boleh polanya mau yang ini, ataupun yang ini. Nah, itu. Selanjutnya kubus. Nah, untuk kubus juga sama, dia itu memiliki beberapa bagian, mulai dari rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, juga bidang diagonalnya. Silahkan kalian bisa amati ya. Untuk penamaannya juga sama tuh, A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Nah, di sini ada sifat-sifatnya, komponennya, silahkan kalian samakan datanya seperti tadi. Betulkah rusuknya ada 12, sisi 6, titik sudut 8, dan seterusnya. Lalu selanjutnya di sini ada
sisi-sisi yang sejajar. Nah, di sini sisi ADHE, berarti yang ini ya, ADHE sejajar dengan sisi BCGF. Nah, juga yang ini ABCD juga sejajar dengan EFGH. Di sini sejajar ya. Ini ABFE sejajar dengan DCGH. Ini berhadapan gini. Ya, itu juga sisinya. Nah, ini untuk jaring-jaring kubusnya. Sama seperti tadi balok, ini untuk polanya berbagai macam, tapi jika ini digabungkan, itu sama akan membentuk kubus. Nah, bangun ruang yang selanjutnya yaitu 5 segi 4. Nah, kalian tentu tahu ya piramida. Nah, piramida itu merupakan contoh bangun ruang 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 di sini terdiri dari alasnya yang berbentuk segi 4. Nah, di sini sisi-sisinya itu berbentuk segitiga. Ya, silakan di sini juga ada sifat-sifatnya, ada sisinya, ada rusuknya, ada titik sudutnya. Nah, ini kalian silahkan cocokkan datanya, betul tidak jumlahnya sama. Nah, ini untuk jaring-jaringnya, polanya seperti ini. Nah, terdiri dari segi 4 dan sisi-sisi yang berbentuk segitiga. Ini pola ini jika digabung, jika dibentuk akan membentuk 5 segi 4. Nah, yang selanjutnya prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini bisa kalian lihat seperti atap rumah atau tenda ya, ada yang berbentuk seperti ini, berbentuk prisma segitiga. Ini juga sama, dia itu ada beberapa sifat mulai dari rusuk, sisi, titik sudut ataupun diagonal sisinya. Nah, di sini ada datanya. Jika kalian bertanya misalnya, kenapa tadi untuk balok itu banyak, ada diagonal ruang dan sebagainya. Nah, itu merupakan perbedaan dari berbagai bangun ruang tersebut. Ada bangun ruang yang memiliki diagonal ruang, ada juga yang tidak. Nah, dengan melihat data ini, kalian bisa mengetahuinya. Jika di sini tidak ada diagonal ruang, berarti memang bangun ruang ini tidak memilikinya. Ya. Nah, ini untuk polanya. Nah, ini polanya berbagai macam, pola dari jaring-jaring prisma ini. Tapi jika digabung, ini akan membentuk prisma segitiga. Yang selanjutnya yaitu 5 segitiga. Nah, 5 segitiga ini terbangun dari semuanya itu merupakan bangun datar segitiga. Ya, di sini ada rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Silahkan kalian hitung, silahkan kalian amati. Nah, ini merupakan pola jaring-jaringnya seperti ini ya, terdiri dari segitiga semuanya. Jika ini digabung akan membentuk 5 segitiga. Nah, yang selanjutnya silinder atau tabung. Nah, ini contoh bendanya. Sekalian sering lihat ya benda-benda yang berbentuk silinder atau tabung. Nah, dia itu memiliki ciri-ciri yaitu memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran nih, atas dan bawahnya ya. Di sini lingkaran, di sini lingkaran. Juga 1 sisi yang melengkung, di sini yang melingkarnya ini berbentuk persegi panjang. Nah, dia juga memiliki 2 rusuk, tapi dia tidak memiliki titik sudut. Nah, ini ya. Ini merupakan pola dari tabung ini. Ini terdiri dari 2 lingkaran. Lalu di sini ada persegi panjang. Nah, ini untuk posisi lingkarannya itu boleh di pinggir sini, juga boleh di pinggir sini. Jika ini digabung, ini akan membentuk tabung. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu bangun ruang kerucut. Nah, di sini contoh ya, di sini ada es krim yang memiliki, ini ada snacknya ya, kuenya. Di sini kuenya covernya berbentuk kerucut. Nah, ciri-cirinya yaitu dia memiliki 2 sisi. Di sini alas dan yang menyelimutinya, sehingga dia memiliki 2 sisi itu. Lalu memiliki 1 rusuk, namun dia tidak memiliki titik sudut. Nah, khusus untuk kerucut ini, dia memang tidak memiliki titik sudut, tapi dia memiliki titik puncak. Nah, di sini titik puncaknya. Nah, ini untuk polanya, jaring-jaringnya. Ini
Tadi ya, yang dimaksud dua sisinya itu yang ini lingkaran dan yang ini selimutnya. Alhamdulillah kita sudah selesai pada materi hari ini. Namun ibu ada tugas untuk kalian. Nah, ini tugasnya, silahkan kalian gambar semua bangun ruang yang sudah kalian pelajari hari ini, lengkap dengan penamaannya. Seperti tadi ya, penamaannya pada balok ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu jangan lupa diberi nama untuk setiap sudutnya. Lalu yang selanjutnya, isilah sifat-sifat bangun ruang pada tabel berikut. Tentukan jumlah pada setiap kolom yang tersedia. Misalnya di sini balok. Balok memiliki rusuk berapa, sisinya ada berapa, tulis di sini. Misalkan memiliki 12 rusuk, silahkan tulis di sini 12. Nah, jika dia tidak memiliki titik puncak, di sini kalian kosongkan saja atau di strip atau 0. Itu ya. Silahkan selamat mengerjakan. Nanti insya Allah akan ibu guru evaluasi ya hasil pekerjaan kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.